Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok L1 Praktikum Pertanian Perkotaan dan mewawancarai dari Mas yang bekerja di Dewaponik. Masnya namanya siapa? Ardan. Pertanyaan pertama ini, alasan Masnya membudidayakan hidroponik di sini. Alasan membudidayakan hidroponik di sini ya, itu karena memang faktor lokasinya ada di sini ya, punya lahannya di sini. Alasannya membudidayakan Hidroponik ya. Alasan membudidayakan hidroponik karena memang kita sudah mengetahui kondisi lahan yang ada di Jogja itu sebenarnya sudah sangat tipis, sudah sangat minim. Terlebih lahan-lahan yang bagus yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam. Nah, pada awalnya saya tahu soal hidroponik ini hanya sebatas ngobrol biasa sama teman-teman UPN. Terus sekiranya itu menarik, langsung saya pelajari, langsung saya eksekusi dan terus berkembang. Waktu itu awalnya masih di Maguwo di kos-kosan, terus berkembang sampai sekarang ini ya hanya sebatas ini. Kalau untuk produksi kita banyak bermitra. Kalau hidroponik saya tahu sendiri lah, hidroponik itu sistem yang begini, sistem yang mudah kita aplikasikan, sistem yang mudah kita kontrol. Meskipun di sini lagi banyak hal yang kurang bagus karena memang tidak dirawat kemarin. Modal awal merintis usahanya. Modal awal untuk merintis hidroponik itu yang paling awal saya 120.000. Jadi waktu itu membuat mulai dari starter kit sistem WIG. Jadi sistem WIG menggunakan bak-bak kecil itu ya, hanya 9 lubang. Awal mulanya itu, terus kemudian mulai dikembangkan sampai ini ya, kalau membuat ini ya ada kisaran 20-an lah. Belum sama toko ya, karena ini mulai perkembangan. Jadi kita sambil mengalir aja. Jadi posisi kita mulai usaha hidroponik itu awalnya mulai dari kecil, dari kos-kosan dulu, di rooftop, terus pindah di Maguwo, terus mulai ada lahan di sini, jadi kita garap di sini. Namun masih terbatas, dan sambil jalan kita bermitra dengan beberapa orang untuk suplai resto macam-macam. Terus terbangunlah kebun ini. Awalnya ini full, terus kemudian sebelah ini saya jadikan toko karena memang untuk perputaran di toko juga luar biasa. Berarti untuk fokusnya usaha ini fokus di produksi atau di ini mas, jual beli alat bahannya untuk perlengkapan hidroponik ini? Sebenarnya untuk fokus saya pribadi itu lebih ke alat. Cuma untuk produksi memang kami lebih banyaknya ke mitra. Karena memang keterbatasan yang saya punya, sumber daya yang saya punya itu hanya sebatas lahan di sini. Dan di dataran rendah seperti ini, dengan ukuran lahan yang hanya sekitar 100 meter persegi, itu tidak cukup untuk kita produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi untuk produksi saya bareng-bareng berada di Pakem sama Cangkringan sama di Maguwo, itu kebun kita produksi sana. Jadi misalkan memang ada permintaan pasar, kita ngambil dari sana untuk kita supply. Nah kalau sebatas di sini itu memang lebih fokus ke tempat penelitian biasanya, ya termasuk teman-teman yang biasa pada berkunjung di sini itu magang, terus memang jadikan toko. Karena di kota itu kondisinya ketika kita menanam sebuah tanaman itu kadang kurang begitu optimal karena suhu dan juga lingkungannya. Apalagi di air juga berpengaruh. Nah, sudah sangat terkontaminasi nih kayak itu. Untuk ini dulu kan awalnya cuma beberapa ya, beberapa titik. Terus buat awal mas ada mengajak mitra buat bisa percaya pada kita buat bisa ikut produksi dalam hidroponik ini kan? Pada dasarnya ketika memang kita mau serius, kita mau fokus, dan kita itu benar-benar belajar gigih ya, itu pasti semua orang pasti bakal mau. Terlebih ketika memang kita ini ada permintaan, kita ada pasarnya. Karena biasanya kebanyakan petani itu hanya fokus di bagian produksi. Jadi mereka hanya ngejar produksi, tanpa tahu nantinya mau buang produknya itu kemana. Nah, jadi misalkan kita itu memang punya market, itu sebenarnya banyak orang yang mau diajak kerjasama. Karena kita yang menjualkan produknya. Tinggal nanti gimana caranya kita bisa satu visi misi gitu ya, saling menguntungkan, ya pasti semua orang itu bakal mau. Penting kita nggak mengecewakan mereka, kita nggak membohongi mereka, kita ngobrol, tujuan kita baik, ya semua peluang itu pasti ada. Jadi untuk awal
dapat, berarti langkah awalnya cari market dulu ya? Ya, cari market dulu. Tapi yang paling utama sebenarnya sih kita lebih mengetahui hidroponik itu apa. Karena banyak juga, misalkan kita punya market, tapi kok kita di beberapa orang itu kita nggak tahu hidroponik, jadi hanya sebatas ngejual. Itu ada beberapa orang yang nggak mau kerjasama. Tapi paling utama adalah di marketnya. Terus kalau pemasarannya sendiri untuk tanaman itu gimana? Kita lebih sistem by Instagram sih ya, sama WA, sama di Maps itu banyak yang mau mencari sudah, karena memang trafficnya udah tinggi. Di awal-awal memang kita kelola, kita iklankan. Kalau untuk sayur memang kita banyakkan door to door juga, kita sering menawarkan. Entah siapa yang memang sekiranya itu membutuhkan sayur yang kita produksi, atau enggak memang kita mengetahui peluang di pasar dulu itu apa. Misalkan di resto ini ya, karena memang target saya itu restoran, nggak terus kemudian ke customer akhir. Customer akhir itu kan memang biasanya kebutuhannya nggak bisa rutin ya. Tapi kalau restoran ataupun outlet-outlet kecil itu memang kebutuhannya rutin. Jadi yang kita target ke sana. Kita masuk, kita tawari, kita punya produk apa, atau enggak begitu juga sebaliknya. Kita menanyakan mereka butuhnya apa. Terus kiranya nanti kita bisa produksi apa enggak, atau enggak kita bisa suplai apa enggak. Kalau kendalanya sendiri kok budidaya ini? Budidaya di hidroponik kendalanya itu karena nggak konsisten biasanya, karena kita sering lupa, kita sering mager juga. Makanya di sini terkadang terkendala karena memang SDM dan juga minim pengetahuan juga mungkin ya. Jadi ketika memang kita nggak bisa konsisten, ya ada beberapa kendala, tanamannya masih ada yang kurang bagus. Terlebih kalau di sini tuh faktornya adalah kondisi lingkungan. Ini kan masih ada beberapa pohon, ada beberapa bangunan yang tinggi, yang akhirnya tidak bisa optimal di sayuran. Karena sayuran itu kan yang faktor utamanya mereka membutuhkan cahaya, membutuhkan oksigen macam-macam itu ya. Saya kira kalian paham itu. Nah di sini nggak tercukupi secara optimal. Itu yang menjadi kendala kalau misalkan di sini. Sebatas itu. Kalau misalkan kita bisa jalan terus, bisa menyesuaikan dengan SOP-nya, produksi itu nggak ada masalah. Paling hanya sebatas sama hama. Hama itu juga bisa kita atasi karena memang sudah banyak sumber. Hama ini obatnya ini, hama ini dengan ini. Pencegahannya juga ada beberapa hal. Kalau untuk tips and tricksnya buat usaha budidaya hidroponik ini gimana? Dimulai aja dulu. Jadi posisinya kalau hidroponik itu sebenarnya sangat mudah. Kalian yang penting itu menanam, mau konsisten, ada tempat, mau belajar, silakan bertanya. Silaturahmi ke pendahulu-pendahulu yang nggak ada masalah. Kita selalu cek, belajar kondisi sekarang bagaimana, cara merawat pertanaman itu gimana, cara mengetahui nutrisi kebutuhan tanaman itu gimana, itu lebih oke. Jadi sebenarnya tinggal jalan aja. Apalagi kalian orang pertanian ya tahu cara namanya menanam. Menanam ya cuma sebatas ngasih benih, tumbuh, kita rawat, kita panen. Yang penting berani memulai. Yang penting berani memulai. Buat hidroponik di sini itu fokusnya di bagian sistem apa sih? Kalau untuk produksi rata-rata kita menggunakan sistem NFT, jadi Nutrient Film Technique. Itu yang memang paling rekomen kalau memang kita skala produksi ya. Meskipun ada yang menganggap ada di bagian rakit apung itu juga oke, cuma kalau kita lebih ke NFT. Produksinya lebih cepat, lebih bagus gitu. Itu untuk biaya awal itu sebenarnya tinggi nggak sih, Mas? Kalau dibanding dengan yang rakit apung itu? Sebenarnya nggak jauh beda sih ya, terlebih untuk jangka panjang. Karena ketika memang rakit apung itu membutuhkan air yang banyak, pupuk juga lebih banyak, dan ada banyak faktor di dalamnya juga. Nek kita hasilnya memang lebih optimalnya lebih ke NFT kebanyakan, apalagi di dataran rendah. Kalau biaya produksi, biaya bahan rata-rata nggak jauh beda untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk jangka pendek mungkin di rakit apung lebih murah. Tadi kan tetap ada sebenarnya ada hama, ada penyakit gitu. Untuk hama penyakit itu ditanganinya pakai pestisida atau bahan organik itu sebenarnya? Untuk hama itu sebenarnya mulai dari pencegahan ya. Kalau pencegahan hidroponik itu paling dasar menggunakan greenhouse. Jadi adanya greenhouse kayak gini itu salah satu faktor pengurang hama. Yang kedua memang biasanya kita menggunakan yellow thread atau macam-macam semacam perangkap.
Dan dulu juga memang awal ada yang menggunakan pestisida nabati, itu biasanya menggunakan naturo atau enggak bawang putih atau enggak macam-macamnya itu. Cuma ada kalanya juga untuk di jenis-jenis tertentu yang memang tidak mempan, apalagi untuk kalangan industri, itu juga pasti menggunakan pestisida, meskipun dengan dosis yang sesuai ya. Dalam artian seringkali ketika memang kita itu mau panen, jangan terus kemudian disemprot. Cuma ketika memang masih ukuran remaja, masih sedang gitu ya, usia panen paling enggak masih di atas 2 minggu, itu boleh kita semprot. Karena memang ada batas mengurainya atau residunya bakal hilang ketika memang usia itu disemprot paling enggak 2 minggu sebelum atau bahkan 3 minggu sebelum panen. Itu masih aman. Dan sesuai dengan takaran dosisnya, karena kan memang ada anjurannya ya. Cuma biasanya ketika memang di kalangan pertanian itu dia nyemprotnya benar-benar di luar dosis, itu yang membahayakan. Kalau hidroponik ya tadi, nah itu harus kita perhatikannya di situ sih. Less soil gitu. Kalau buat hama kan bisa dikurangi dengan greenhouse gitu. Kalau penyakit itu gimana Mas? Penyakit kan biasa dari tanamannya atau dari media mungkin. Kalau itu sih ya lain lagi sih ya. Saya sebenarnya kurang begitu paham betul penyakitnya itu, kadang ada banyak macam jenisnya ya. Tapi kebanyakan entah mungkin untuk jamur, entah itu busuk akar, macam-macam termasuk penyakit. Ya memang itu karena kurang steril aja biasa. Jadi kita itu sering rutin sterilkan ketika memang kondisi sudah kita panen atau enggak memang sudah terjadi ada gejala nanti burn, busuk akar dan macam-macam, ya kita cari tahu di awal. Ketika memang sudah diatasi di awal ya lebih oke lah. Kalau misalkan hama penyakit dari tanah ya nggak ada, karena kita nggak bawa tanah. Kalau menggunakan rockwool juga, rockwool itu termasuk bahan yang sangat steril dari hama penyakit. Berarti alat bahan ini berarti ada perawatan rutinnya gitu juga ya? Ya, perawatan rutinnya ya memang cek air, cek nutrisi, cek pH, terus cek hama dan sistem sulam terus ya. Jadi tanamnya harus rutin. Terima kasih untuk waktunya Mas Arde, juga atas informasinya. Siap, sama-sama. Sekian dari kelompok L1. Dari mana? Kelompok L1 Praktikum Pertanian Perkotaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.